Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk pembelajaran hari ini anak-anak, kita sudah memasuki pembelajaran tema 5, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain pembelajaran 1. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, baiklah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing. Berdoa mulai. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membahas materi pembelajaran hari ini ya. Subtema 3, pengalaman di tempat bermain. Nah, pada halaman 116 anak-anak ya, kalian buka buku temanya halaman 116. Bu Guru akan membacakan, kalian dengarkan ya. Benny anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan gobak sodor, kasti, dan galah asin. Juga drama kupu-kupu dan egrang batok kelapa. Benny dan teman-teman selalu mematuhi aturan permainan. Jadi anak-anak, kalian saat bermain itu harus mematuhi aturan dalam bermain. Mengapa? Kalau kita tidak mematuhi aturan dalam bermain, akan terjadi pertengkaran. Kalau bertengkar berarti kita tidak mengamalkan pengamalan sila keberapa anak-anak? Kalau bertengkar tidak rukun berarti pengamalan sila ke-3 Pancasila. Nah, sekarang halaman berikutnya ya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini anak-anak ada gambar ya. Ada gambar Narsiti dan teman-temannya ini sedang bermain di lapangan. Kita lihat anak-anak, perhatikan gambarnya. Nah, Siti ini sedang bermain apa ya? Oh, Siti, Dayu, dan Lani ini sedang bermain egrang batok kelapa. Sedangkan di sini Udin sedang memegang tongkat. Benny ini mau melemparkan bola kecil ya ke arah Udin, sedangkan di sini Edo ini menjaga ya. Nah, kira-kira mereka sedang bermain apa ya? Kalau ada bola kecil lalu ada tongkatnya, mereka ini sedang bermain kasti. Nah, anak-anak, mereka Siti dan teman-teman sedang bermain ya di lapangan. Mereka kelihatan sangat gembira, sangat senang karena bisa bermain bersama. Nah, anak-anak, dari gambar ini kalian membuat pertanyaan sesuai gambar ini. Nah, di sini Bu Guru akan memberi contoh. Membuat pertanyaan sesuai dengan gambar. Bu Guru kasih contoh ya. Pertanyaannya, kalimat tanyanya. Kalian bertanyanya ini harus sesuai dengan gambar ya anak-anak ya. Boleh ditambahi sedikit-sedikit kalimat. Misalnya, siapa yang bermain egrang batok kelapa? Nah, kalian lihat di sini. Siapa ya yang sedang bermain batok kelapa? Oh, Siti. Di sini juga ada Dayu, Lani. Berarti yang sedang bermain egrang batok kelapa, jawabannya yang bermain egrang batok kelapa adalah Siti, Lani, dan Dayu. Bisa dimengerti ya anak-anak ya. Ini yang di atas ini pertanyaannya, lalu ini jawabannya. Sekarang pembelajaran 1 halaman 117.
Ayo mengamati. Nah, mengamati gambar lagi anak-anak. Nah, di sini Udin dan teman-temannya ya, Siti juga ya. Mereka ini anak-anak sedang bermain di halaman sekolah atau di lapangan ya, di lapangan sekolah. Nah, kira-kira mereka ini bermain apa ya? Nah, di sini ada garis-garis anak-anak, ada garisnya. Ini ada garisnya. Nah, kira-kira bermain apa ya? Oh, mereka ini anak-anak bermain gobak sodor. Nah, saat bermain anak-anak, ternyata Udin ini jatuh. Jatuh lalu ditolong oleh Beni. Mengapa Udin ini jatuh ya? Tentu jatuhnya ini tentu ada sebabnya anak-anak. Kita lihat halaman berikutnya ya. Nah, ayo membaca. Hari ini Beni masuk sekolah. Beni istirahat. Maaf anak-anak keliru Bu Guru ulangi lagi ya. Hari ini Beni masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Beni dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Beni dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain tanpa disengaja Beni menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Beni dan teman-teman segera menolong Udin. Beni merasa bersalah. Beni langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Beni. Kemudian Beni mengajak melanjutkan permainan. Oh ya anak-anak, tadi ini Bu Guru ketika membaca bel istirahat berbunyi ini Bu Guru baca Beni ya. Bu Guru maaf ya karena tadi membacanya keliru. Dimaafkan ya anak-anak ya. Bu Guru mohon dimaafkan. Nah, sekarang halaman berikutnya anak-anak, ayo berlatih. Ulangi bacaan di atas. Jawablah pertanyaan berikut sesuai bacaan di atas. Nah, kalian nanti baca lagi ya anak-anak ya di rumah. Kalian bisa belajar membaca dan belajar menjawab pertanyaannya. Di sini Bu Guru mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai bacaan yang Bu Guru tadi baca ya. Nomor 1, apa isi cerita di atas? Jawab, ketika bermain gobak sodor, Beni tidak sengaja menyenggol Udin. Beni meminta maaf kepada Udin. Udin memaafkan Beni. Permainan dilanjutkan lagi. Ini adalah isi cerita pada bacaan di atas anak-anak. Nomor 2, sebutkan permainan yang dilakukan Beni dan teman-teman. Jawab, permainan yang dilakukan Beni dan teman-teman gobak sodor. Nomor 3, kapan permainan itu dilakukan? Jawab, permainan dilakukan saat jam istirahat. Itu anak-anak ya. Nah, sekarang pertanyaan nomor 4, mengapa Beni meminta maaf kepada Udin? Jawab, Beni meminta maaf kepada Udin karena Beni tidak sengaja menyenggol Udin sampai terjatuh. Nomor 5, apakah Udin memaafkan Beni? Jawab, ya, Udin memaafkan Beni. Halaman berikutnya anak-anak, ayo bermain peran. Bacalah percakapan berikut. Perankan bersama temanmu sesuai percakapan. Lakukan dengan percaya diri. Nanti kalian bisa mencoba bercakap-cakap dengan orang tua kalian ya anak-anak ya. Boleh dengan kakak kalian. Di sini Bu Guru akan membacakan percakapan antara Beni dan Udin. Judulnya percakapannya, Beni menyenggol Udin. Ketika bermain, Beni tidak sengaja menyenggol Udin. Beni pun meminta maaf kepada Udin. Ini isi percakapan. Ini percakapannya Beni dan Udin ya anak-anak ya. Pertama kali yang mengucapkan atau yang berkata ya.
Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Udin lalu menanggapi anak-anak, "Tidak apa-apa, Benny. Saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya." Lalu Benny menjawab anak-anak, "Lain kali saya akan berhati-hati." "Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi?" Lalu Udin menanggapi lagi ya anak-anak ya. "Wah, sangat menyenangkan sekali, Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali." Lalu Benny menjawab anak-anak ya, "Semoga besok dapat bermain lagi ya." Nah, sekarang ayo berlatih. Sebutkan kesalahan yang pernah kamu perbuat. Tentunya anak-anak ya, kita dalam sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita pernah bersalah, baik itu kepada kakak, kepada orang tua, kepada teman ya. Nah, di sini Bu Guru akan memberi contoh suatu kesalahan ya, kesalahan yang pernah dilakukan atau kesalahan yang pernah dibuat ya, pernah dilakukan istilahnya. Nah, contohnya ketika saya ini kesalahan ya, kesalahan yang pernah perbuat atau kesalahan yang pernah dilakukan. Ini yang di atas ini warna kuning ini adalah suatu kesalahan yang pernah dilakukan. Ketika saya mau ke kantin, tidak sengaja menabrak nada sehingga es yang dibawanya tumpah. Bagaimana kalimat permintaan maafnya atau ungkapan permintaan maafnya? Nah, ini anak-anak, kalimat maaf yang pernah kamu ucapkan. Nah, ini ya kalimat maaf yang pernah kamu ucapkan. Ini sesuai dengan kalian sendiri. Bu Guru hanya memberi contoh. Nada, maafkan aku ya. Aku tidak sengaja menabrakmu sampai esnya tumpah. Nah, ini kata maaf sesuai dengan kesalahan. Bu Yani ini salah kepada nada. Ngerti ya anak-anak ya? Lalu Bu Yani minta maaf. Kalian nanti bisa membuat sendiri anak-anak ya. Membuat tugas kalian ya, nanti di buku halus kalian membuat kalimat atau kesalahan yang pernah kalian lakukan, lalu juga membuat kalimat maafnya, kalimat maaf ya. Jadi membuat kesalahannya dulu, setelah itu membuat kalimat permintaan maaf. Buat sampai 5 anak-anak di buku halus ya. Bisa dimengerti ya anak-anak ya. Nah, setelah kalian mendengarkan percakapan tadi ya, selain kalian mendengarkan dari Bu Guru yang Bu Guru baca, kalian nanti mencoba bercakap-cakap dengan orang tua lalu menjawab pertanyaan. Di sini Bu Guru akan menjawab. Bu Guru yang akan menjawab ya anak-anak ya. Tugas kalian tadi itu membuat suatu kesalahan yang pernah kalian lakukan, lalu dibuat kalimat permintaan maaf, membuat sampai 5 ya. Sampai 5 ya anak-anak ya. Kesalahan yang pernah kalian lakukan. Lalu permintaan maafnya bagaimana? Jadi semuanya ada 10 kesalahan, lalu permintaan maaf. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Sekarang Bu Guru akan mencoba menjawab yang halaman 120. Ayo berlatih. Bacalah kembali percakapan di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, sebutkan peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi dalam percakapan tadi itu ya anak-anak ya. Jawab, ketika bermain gobak sodor, Udin terjatuh.
karena tidak sengaja disenggol oleh Benny. Nomor 2, apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Jawab, maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu sampai terjatuh. Pertanyaan nomor 3, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Jawab, Benny meminta maaf kepada Udin karena Benny merasa bersalah tanpa sengaja menyenggol Udin. Nomor 4, siapa yang memaafkan? Jawab, yang memaafkan adalah Udin. Nomor 5, simpulan atau kesimpulannya ya anak-anak ya. Kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Nah, anak-anak, maksudnya di sini kalian pasti pernah melakukan kesalahan ya. Ketika kalian melakukan kesalahan, apa yang dilakukan? Nah, jawabnya, apabila saya melakukan kesalahan, saya akan memohon maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Boleh anak-anak, apabila saya melakukan kesalahan, saya akan segera meminta maaf dan akan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, sekarang ayo mengamati. Benny mempunyai pensil, kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Ingat anak-anak ya, ketika kalian mengukur pada pembelajaran kemarin, kalau mengukur panjang benda menggunakan penggaris ini ya, ini penggaris satuannya cm ya. Satuannya cm atau disingkat cm. Disingkat cm. Nah, disingkat cm. Sentimeter disingkat cm. Nah, ini. Nah, ini anak-anak cara mengukurnya bagaimana? Dari angka 0 ini ya. Ini dari pangkalnya ini harus lurus dengan angka 0. Nah, harus lurus angka 0. Dan ujungnya sampai ujung terakhir ini menunjukkan angka berapa? Nah, ini. Nah, ini berarti dari 0 ini terakhirnya ini angka berapa? Angka 8, berarti ini 8 cm. Berarti panjang pensil sama dengan 8 cm. Nah, selanjutnya Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. 1 meter itu disingkat apa anak-anak? Disingkat M. Bisa dimengerti ya anak-anak ya? Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Jawablah dengan tepat. Periksalah jawaban temanmu. Nah, satuan untuk mengukur panjang benda ada 2 macam. Jadi anak-anak, satuan untuk mengukur panjang benda itu ada 2 macam. Bu Guru di sini kasih garis ya. Untuk mengukur panjang benda ini ada 2 macam. Yaitu sentimeter dan meter. Sentimeter ini disingkat cm. Nah, sedangkan meter ini anak-anak disingkat m. Bisa kelihatan ya anak-anak ya. 1 meter, ini ya 1 meter sama dengan 100 cm. Atau 1 M sama dengan 100 cm. Bu Guru ulangi lagi ya. 1 meter sama dengan 100 cm. Atau
1 M sama dengan 100 cm. Ini 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau dibaca ini anak-anak ya, 1 M sama dengan 100 cm. Kalau dibaca ini 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, anak-anak masih ingat ya, di sini Bu Guru ulangi lagi ini, kalian pada pembelajaran kemarin sudah ya, Bu Guru sudah jelaskan. Nah, ini ukuran apa? Satuan ukuran panjang. Ini adalah satuan ukuran panjang yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ingat ya anak-anak ya, kalau turun 1 berarti kalikan berapa? Kalau turun 1 tangga kalikan 10. Kalau naik 1 berarti dibagi 10. Kalau turun 2 berarti dikalikan 100. Kalau naik 2 berarti dibagi 100. Ingat ya anak-anak ya. Ini Bu Guru kasih contoh di sini. Bu Guru kasih contoh ya. 1 meter sama dengan 1 kali 100 cm. Berarti 1 kali 100 sama dengan 100. 100 apa? Ini karena satuannya cm berarti 100 cm. Jadi 1 meter sama dengan 1 kali 100 cm sama dengan 100 cm. Yang kebalikannya anak-anak, 100 cm sama dengan, ini kan 100 cm. Karena naik 2 dari cm ke meter ini naik 2 berarti dibagi 100. Berarti 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 apa? Karena dari cm ke M berarti 1 meter. Ngerti anak-anak? 100 dibagi 100, ini M ya, diganti ke M ya, ke meter sama dengan 1 meter. Nah, di sini anak-anak ya, nomor 1, Bu Guru akan membahas nomor 1 sampai nomor 3 ya. Panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, dari meter anak-anak ya, 2 meter ini M ya, berarti M. Ke sentimeter turun apa naik? Lihat ya anak-anak ya. Sebentar Bu Guru pakai ini. Nah, ini dari meter ke sentimeter berarti turun 2. Turun 2 ya. Ini 1, 2. Berarti kalikan 100. Ini 2, berarti ini 2 ya. 2 kali 100 cm kali 100 cm. Berarti ini 2 kali 100. Berarti ini anak-anak sama dengan berapa? 200 cm. 2 kali 100 sama 100 cm berarti sama dengan 200 cm. Bisa dimengerti ya anak-anak ya. 2 kalikan 100 berarti tetap sama dengan 200 cm. Sekarang nomor 2. Panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan berapa meter? Sekarang dari sentimeter ke meter. Naik apa turun anak-anak? Ya, naik apa turun? Kita lihat ini ya. Berarti naik. Kalau naik berarti dibagi. Naik berapa kali nih? 1, 2. Berarti kalau naik 2 berarti dibagi 100. Berarti 400 cm sama dengan 400 dibagi 100. Nanti sama dengan berapa meter anak-anak? Kita lihat ya caranya ya. Nah, ini
anak-anak untuk membaginya kita ini bisa nolnya dibagi dicoret ya. Dicoret. Coret. Ini coret. Kalau ini 2, ini nolnya 2 ya, dicoret 1, 2. Ini juga dicoret 2 karena sama-sama 0, ini 0 dicoret ya. 0 dicoret, ini 0 dicoret. Kalau di sini dicoret 2 berarti di sini dicoret 2. Kalau di sini sama-sama 0. Berarti 4 dibagi 1, kan ini sisa 4 ya anak-anak ya. 4 dibagi 1 berarti tetap sama dengan 4. 4 apa? 4 meter. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Sekarang nomor 3. Panjang halaman rumah sama dengan 1000 cm. 1000 cm sama dengan titik-titik M. Bisa dimengerti ya anak-anak ya. Sekarang 1000 ini naik berapa anak-anak dari ini 1000 cm ya. 1000 cm sama dengan berapa meter? Ini 1000. Berarti dibagi 100 ya, dari cm ke meter kan naik 2 berarti dibagi 100. Nah, ini kita coret 2 seperti tadi anak-anak ya, 0 ya. Ini dicoret, dicoret, ini dicoret. Di sini dicoret 2 berarti di sini dicoret 2. Dicoret 2. Nolnya dicoret 2, berhenti. Berarti ini sisa 10. Ini dibaca 10 ya anak-anak ya. Ini 10. Berarti 10 dibagi 1 sama dengan 10. 10 apa? 10 M. Maaf anak-anak tulisannya elek ini ya. Bu guru soalnya belajar juga ya. Sudah dipahami ya anak-anak ya. Sekarang halaman berikutnya. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut, ukurlah panjang gambar benda-benda tersebut, gunakan penggaris untuk mengukurnya. Urutkanlah benda-benda dari yang paling panjang. Nah anak-anak, setelah kalian tahu ukuran panjang benda ini, kalian nanti urutkan dari yang paling panjang. Di sini anak-anak Bu Guru mengukur ya, Bu Guru mengukur meja ini anak-anak ya. Ini satuannya cm ya, menggunakan penggaris. Kalau penggaris kan satuannya cm ya. Nah, cm ya. Di sini nomor 1 anak-anak, Bu Guru mencoba mengukur ya. Panjang meja 150 cm. Nomor 2, panjang kursi 50 cm. Nah, sekarang nomor 3, panjang lemari 125 cm. Ini panjangnya ke atasnya anak-anak ya. Panjangnya 125 cm. Panjang papan ini ke sampingnya, 230 cm. Nah, ini panjang tempat tidur 200 cm. Nomor 6, panjang bolpen 15 cm. Oh, ini anak-anak lemarinya bukan panjang ke atasnya anak-anak ya, tapi ini ke bawahnya, yang di samping ini, ke samping, panjang ke sampingnya 125 cm. Sekarang setelah kalian mengetahui panjang benda-benda yang tadi anak-anak, sekarang kita urutkan dari yang paling panjang. Urutan benda dari yang paling panjang adalah papan. Papan itu tadi panjangnya 230 cm. Lalu tempat tidur panjangnya 200 cm. Meja panjangnya 150 cm. Lemari panjangnya 125 cm. Lalu kursi anak-anak ya, panjangnya 50 cm. Dan bolpen 15 cm. Itu ya anak-anak ya, bisa dipahami ya. Jadi kalian tadi sudah tahu ukuran panjang benda yang di atas. Setelah kalian tahu
berapa panjang benda-benda di atas diurutkan dari benda yang paling panjang. Ini urutannya anak-anak. Nah, ayo mengamati. Benny dan Udin biasa bermain gobak sodor. Permainan tersebut dilakukan ketika jam istirahat. Benny selalu berhasil memenangkan permainan. Benny mengekspresikannya dengan gerakan berikut. Nah, ini gambarnya Benny anak-anak ya. Benny ini mengangkat satu tangannya, digerakkan ke kiri dan ke kanan. Lalu ini yang kedua, Benny ini mengangkat satu tangannya, lalu diayunkan ya ke depan dan ke belakang ini. Tapi diangkat tangannya ini satu diangkat, lalu diayunkan ke depan dan ke belakang. Nah, gambar yang ini Benny mengayunkan kedua tangannya sambil badannya membungkuk ya, mengayunkan tangannya ke depan. Setelah itu Benny mengangkat kedua tangannya, badannya tegak. Tangannya ada di samping telinganya ya, ini tegak lurus ya tangannya. Setelah itu Benny mengayunkan tangannya ke belakang dengan badannya ditekukkan ke belakang. Kemudian ini anak-anak, Benny mengangkat kedua tangannya sambil tangannya diputar. Sekarang setelah kalian memperhatikan ini anak-anak, bentuklah kelompok bersama temanmu. Rangkaikan gerakan-gerakan itu, ulangi gerakan tersebut. Berikan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau berikan iringan dengan lagu agar menjadi sebuah gerakan tarian. Jadi anak-anak, dari gerakan-gerakan ini bila dirangkai jadi satu akan menghasilkan sebuah gerakan, bisa dengan hitungan ya, hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa menggunakan lagu anak-anak. Kalau kalian menggunakan lagu bisa menghasilkan sebuah tarian. Kalian mencoba ya di rumahnya ya anak-anak ya. Nanti kalau sudah berbentuk sebuah tarian, misalnya boleh lagu Burung Kakak Tua disesuaikan dengan gerakannya, atau Pelangi-pelangi atau Bintang Kecil, boleh lagunya anak-anak. Nanti kalian tugasnya membuat sebuah tarian dari gerakan ini. Bisa dimengerti ya anak-anak ya. Kalian bisa belajar kepada kedua orang tua kalian atau kepada kakak kalian. Jadi dari gerakan ini kalian nanti membuat sebuah tarian yang diiringi dengan lagu. Lagunya terserah kalian. Di video ya anak-anak ya, nanti kalau sudah terbentuk tariannya kalian setor ke Bu Guru. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Kalau sudah Bu Guru akhiri. Namun sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru mengingatkan kembali, jangan lupa kalian selalu menjaga atau tetap melaksanakan protokol kesehatan yaitu 3M. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.